Yang futsal mini. Baik, kegiatan ini saya dan Pak Ronald sudah melakukan rancangan sudah mulai dari minggu kemarin. Cuma kami masih ditinjau oleh tim pemeriksa dan fasilitator terkait dengan kami punya rancangan ini. Jadi minggu kemarin sudah disetujui oleh tim fasilitator dan tim penilai. Maka hari ini diperkenankan untuk kami mempresentasikan rancangan pembelajaran kami pada hari ini. Baik. Dalam rancangan kami ini ada latar belakang dan tujuan. Permainan sen futsal ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Kurangnya interaksi sosial di era modern ini bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan sen futsal mini ini membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan sen futsal ini. Melalui kegiatan ini peserta didik tidak hanya bermain, tetapi juga belajar bekerja sama sesama rekan, mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Di sini kami siapkan ada dua. Yang pertama ini tujuan umum dan khusus yang dicapai dari program ini. Yang pertama ada tujuan umum meningkatkan prestasi siswa dan perkembangan olahraga futsal. Yang kedua tujuan khusus ada 4 bagian. Yang pertama meningkatkan kebugaran fisik peserta didik, meningkatkan kerjasama tim, membangun karakter dan disiplin. Yang terakhir meningkatkan sosialisasi dan interaksi sosial. Terus yang kedua di sini ada identifikasi masalah yang ingin dipecahkan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang pertama kami lihat bahwa kurangnya akses dan sarana olahraga futsal. Yang kedua, rendahnya minat siswa terhadap olahraga futsal. Yang ketiga, kurangnya kesempatan untuk berkompetisi. Yang terakhir, keterbatasan pelatihan yang terstruktur dan sistematis. Di sini ada pun sasaran dan peserta didik yang kami pakai. Sasaran atau target audiens siswa kelas 5A dan 5B SD Impres Eka Sapta. Jumlah peserta dari kedua kelas itu sebanyak 40 peserta. Nanti di sini 40 peserta ini kami membagi menjadi 2 kelompok. Dalam pertandingan itu ada kelompok yang kami sudah bentuk dari beberapa minggu kemarin. Yang tahap pertama kami sudah menjelaskan peraturan permainan futsal. Terus tahap kedua kemarin saya sudah membagi mereka dalam perannya masing-masing dalam kegiatan sen ini. Misalkan ada sebagai wasit, ada yang sebagai komentator, ada yang sebagai penonton, ada yang sebagai tim medis atau P3K pada saat kegiatan berlangsung. Yang berikut strategi dan metodologi. Pendekatan atau strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang pertama meningkatkan aspek sosial dan kerjasama tim. Strategi menyusun latihan yang melibatkan banyak permainan kelompok, simulasi permainan tim, dan kegiatan yang mempromosikan komunikasi efektif antara pemain. Tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk bekerja dalam tim, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial yang positif di antara peserta didik. Yang kedua, metode atau teknik yang akan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan sen ini. Metode pembelajaran melalui permainan. Pendekatan menggunakan permainan atau situasi pertandingan sebagai metode utama untuk mengajarkan keterampilan. Dalam latihan, peserta akan bermain dalam skenario mini game yang mengutamakan aplikasi teknik futsal dalam situasi nyata. Tujuannya membantu peserta didik memahami bagaimana teknik futsal diterapkan dalam konteks permainan nyata serta mengasah kemampuan pengambilan keputusan dan teknik tim.
Yang berikut ada pembagian waktu dan tahapan dalam situasi 1 minggu rencana kegiatan harian. Waktu jam 8 sampai jam 8.30 kegiatan registrasi dan pemanasan. Deskripsi, peserta didik tiba melakukan registrasi pemanasan fisik untuk mengurangi risiko cedera termasuk stretching dan lari ringan. Yang kedua, jam 8.30 sampai jam 9 latihan dasar teknik futsal. Deskripsinya latihan dasar kontrol bola, passing pendek dan passing dribbling serta teknik menendang bola, fokus pada penguasaan dan teknik dasar. Jam 9 sampai jam 45 latihan membentuk kerjasama tim. Deskripsi latihan dalam format 3 lawan 3 atau 4 lawan 4 untuk meningkatkan kerjasama tim dan pengambilan keputusan dalam situasi permainan yang nyata. Jam 9.45 sampai 10.00 istirahat. Peserta didik diberikan waktu untuk istirahat dan makan ringan. Dilanjutkan jam 10 sampai jam 10.45 simulasi teknik futsal. Di situ latihan dengan fokus pada pengaturan formasi dan teknik tim, misalnya 2 lawan 2 atau 3 lawan 1, pemahaman tentang peran permainan dalam situasi menyerang dan bertahan. Terus jam 10 sampai 10.45 sampai 11.30 pertandingan futsal mini. Pertandingan futsal mini 3 lawan 3 atau 4 lawan 4 antara peserta, penerapan teknik dan teknik yang telah dipelajari dalam kondisi kompetitif. 11.30 sampai jam 12 evaluasi dan refleksi, diskusi grup dan umpan balik mengenai kinerja tim dan individu selama latihan dan pertandingan. Refleksi tentang apa yang telah dipelajari dan area yang perlu diperbaiki. Jam 12.00 sampai 12.30 penutup dan penghargaan. Menyampaikan penghargaan untuk peserta yang menunjukkan kemampuan untuk sikap yang baik serta pengumuman jadwal latihan dan kompetisi berikutnya. Ya, baik, yang terakhir ini penutup dan penghargaan ini dalam kegiatan ini saya dan Pak Ronald sudah rancang. Nanti dalam kegiatan itu kami laksanakan dalam game sport education dalam di bola futsal ini. Di situ di akhir dari kegiatan itu kami sudah merancang dan sudah memodifikasi pada terakhir kegiatan itu kira-kira penghargaan apa yang kami berikan kepada murid. Jadi di situ kami sudah pendekatan pada anak-anak menyangkut penghargaan ini. Jadi kami sudah membuat 2 piala atas modifikasi kami sendiri. Terus dengan 4 medali juga atas modifikasi kami dengan anak-anak sendiri sudah kami siapkan. Oke, lanjut. Daftar rencana kegiatan harian untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Tempat pelaksanaan dan kegiatan lapangan SD Impres Eka Sakta. Hari Senin, kegiatan latihan keterampilan teknik dasar. Deskripsi fokus pada latihan kontrol bola, passing, dribbling dan teknik dasar lainnya. Melakukan latihan dengan intensitas ringan hingga menengah. Tujuannya meningkatkan penguasaan bola dan keterampilan dasar futsal dan membangun kepercayaan diri peserta didik. Hari Selasa, latihan kerjasama tim, permainan dan teknik. Latihan tim dengan fokus pada formasi dan teknik. Latihan posisi dan pengaturan strategi dalam permainan tim. Tujuannya peserta dalam bekerja sama dan mengembangkan pemahaman tentang strategi futsal. Hari Rabu, sesi futsal mini, pertandingan futsal mini dan format 3 lawan 3 atau 4 lawan 4, fokus kepada pengambilan keputusan cepat, penguasaan bola dan permainan cepat dalam ruang terbatas. Tujuannya meningkatkan intensitas permainan, memberikan lebih banyak kesempatan untuk setiap peserta didik bermain aktif. Hari Kamis, latihan penguatan fisik dan kebugaran. Deskripsi latihan kebugaran tubuh seperti lari interval, latihan ketahanan, latihan penguatan latihan penguatan otot-otot kaki dan inti tubuh. Tujuannya meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan tubuh peserta agar lebih siap dalam pertandingan futsal. Hari Jumat, evaluasi dan refleksi mingguan.
diskusi kelompok dan refleksi tentang latihan dan pertandingan yang telah dilakukan, umpan balik tentang kinerja tim dan individu. Tujuannya menilai kemajuan peserta, memberikan umpan balik yang konstruktif dan memperbaiki kelemahannya. Hari Sabtu, turnamen futsal mini mengadakan kompetisi futsal mini antara peserta didik dengan menggunakan aturan yang sudah dipelajari oleh peserta didik selama latihan. Tujuannya menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat, memberikan pengalaman pertandingan dan menguji kemampuan siswa. Yang terakhir, hari Minggu, istirahat dan aktivitas sosial. Waktu istirahat bagi peserta untuk memulai fisik, aktivitas sosial seperti pertemuan atau non olahraga untuk mempererat hubungan antara peserta didik. Tujuannya memberikan waktu untuk pemulihan fisik dan mental dan memperkuat ikatan sosial antara peserta didik. Baik, waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Ronald untuk mempresentasikan selanjutnya. Terima kasih Pak Jo. Saya akan melanjutkan hasil presentasi yang sudah dipaparkan oleh Pak John. Yang berikut, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya di sini ada 3 sumber. Yang pertama itu anggaran. Anggaran yang dibutuhkan di sini, kami sudah berbincang dengan bendahara BOS bahwa kegiatan dana di sini akan dibiayai atau didukung oleh dana BOS atau komite sekolah. Itu juga disetujui oleh kepala sekolah. Sumber daya yang kedua itu sumber daya manusia. Yang sini adalah kepala sekolah, rekan-rekan guru dan siswa. Siswa di sini yang seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak John, ada 40 peserta atau siswa yang akan bermain di lapangan atau melaksanakan turnamen itu. Sedangkan rekan-rekan guru dan siswa yang lain akan menjadi supporter dan pendukung untuk melancarkan kegiatan yang kami lancarkan. Sumber daya kedua itu peralatan dan bahan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan, ya seperti lapangan futsal mini yang sudah dimodifikasi, yaitu di lapangan SDI Perseka Sabta, bola futsal, kostum per tim ini sudah disiapkan oleh tim-tim yang sudah kami bentuk itu. Piala penghargaan, medali penghargaan, peluit, stopwatch, gawang yang sudah dimodifikasi, dan sound system atau alat pengeras suara. Semua peralatan itu merupakan peralatan untuk pertandingan futsal ini, walaupun belum lengkap, tapi kami memakai dengan peralatan yang seadanya yang sudah ada di sekolah. Berikut evaluasi dan pengawasan. Yang pertama, metode untuk mengevaluasi program atau kegiatan. Metode di sini kami ambil adalah metode model SEM. Penilaian yang kami ambil nanti yaitu penilaian tentang penilaian otentik atau asesmen otentik, yaitu penilaian tentang pengembangan siswa dari pertama mereka bermain hingga akhir tandingan untuk melihat kemajuan atau hasil latihan mereka yang sudah mereka lakukan. Yang kedua itu alat ukur yang digunakan, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi di sini akan kami lakukan untuk semua warga SDI Perseka Sabta, dari siswa maupun rekan-rekan guru. Wawancara di sini dalam bentuk face to face atau tatap muka secara langsung. Yang terakhir adalah refleksi. Refleksi sini dilakukan untuk mengambil feedback dari rekan guru dan juga peserta didik yang telah melaksanakan kegiatan ini. Berikut risiko dan antisipasi. Yang pertama, identifikasi risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program. Risiko yang mungkin terjadi di sini yaitu mungkin cuacanya yang kurang mendukung atau terjadinya cedera dalam pelaksanaan atau kekurangannya dukung dari rekan guru dan siswa yang berhalangan waktu saat turnamen itu. Yang berikut yang kedua, strategi mitigasi atau langkah-langkah pencegahan yang akan dilakukan. Strategi mitigasi dan langkah pencegahan yang dilakukan di sini adalah tetap kami akan melakukan kegiatan dengan sumber daya yang ada sesuai dengan yang telah disepakati oleh kami berdua, jadi saya dengan Pak John. Dan juga alternatif solusi jika terjadi masalah. Alternatifnya adalah kami tetap melaksanakan kegiatan dengan pemain yang seadanya. Penutup dan harapan.
Yang pertama, ringkasan dari tujuan dan dari harapan program atau kegiatan. Ringkasan program sini yang kami buat yaitu untuk mengembangkan potensi dan juga minat peserta didik untuk lebih mengenalkan permainan futsal mini atau futsal secara keseluruhannya, supaya bisa diterapkan di saat mereka berada di usia matang. Dan dua poin-poin yang ingin dicapai di akhir adalah poin-poin yang ingin dicapai pada akhir program adalah poin untuk meningkatkan skill dan kemampuan yang mereka. Terima kasih atas ajakan partisipasi dalam kegiatan. Di sini kami harapkan untuk program ini supaya rekan-rekan guru bisa mendukung dan juga memberikan umpan balik yang baik untuk kami supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Dengan ini kami harapkan para rekan guru bisa menambahkan atau memberikan kritik dari rancangan program yang kami buat. Saya kembalikan Pak John untuk menutupi acara ini. Baik, sebelum menutup, saya jelaskan sedikit tentang sumber daya yang dibutuhkan ini. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dana BOS dan komite sekolah, sumber daya manusia yang diperlukan kepala sekolah, rekan-rekan guru dan siswa, peralatan yang sudah itu diterangkan di depan. Saya mau katakan seperti begini, Bapak Ibu. Kami melakukan rancangan ini berdasarkan aset sekolah. Misalkan di sini ada aset sekolah manusia, maka kami membutuhkan kepala sekolah dan bersama rekan-rekan guru semua untuk mendukung kami dalam kegiatan ini. Terus dalam aset finansial tentang keuangan, di sini kami hanya melampirkan dalam kegiatan kami dana BOS atau komite sekolah, tetapi di sini untuk peralatan yang tadi awal saya sudah jelas bahwa kami sudah siapkan, kami sudah modifikasi, kami cuma memasukkan sebagai perlengkapan saja. Dan itu saja penjelasan saya terkait ini. Sebelum kami menutup kegiatan ini, kami minta usul saran, motivasi dari Bapak Ibu guru yang berpendapat, kami berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mendengar melihat paparan apa yang menjadi rancangan Pak berdua. Saya mengapresiasi bahwa apa yang dibuat kali ini adalah hal pertama. Mungkin karena pendidikan era sekarang yang pembinaannya dari atas sehingga menuntut kita di bawah berbuat seperti apa, karena jujur saya selama ini tidak pernah terjadi seperti ini. Jadi ini adalah hal baru yang diperoleh oleh guru olahraga yang dipraktekkan, diterapkan langsung dalam kegiatan nyata. Nah itu saya merasa sangat bagus, apresiasi besar sekali kalian berdua. Semoga apa yang sudah dirancang ini kita semua warga sekolah yang ada kita mendukung sehingga mereka boleh melaksanakan rancangan mereka punya ini dengan baik dan kita semua boleh berhasil nantinya. Dan kita punya anak-anak juga punya satu hal yang teramat bagus kalau kita buat ini, dan dia yang sebagai pemenangnya nanti dalam lomba sederhana ini itu pun akan dibawa terus sampai sepanjang umur. Dia pasti ingat kalau pernah saya menjadi juara atas kompetisi mini yang dilakukan oleh guru-guru olahraga saya di SD. Jadi ini persiap untuk adik berdua, lanjutkan, kami mendukung, semoga kita semua berhasil. Apa kalian buat Baik, terima kasih kepada Ibu Yuli yang sudah memberikan dukungan. Terkait kegiatan SEM ini juga saya mau menjelaskan sedikit bahwa
SEM ini bukan hanya ditujukan untuk guru olahraga saja, bisa juga untuk guru-guru wali kelas. Misalkan dalam kegiatan perlombaan, misalkan lomba baca cepat atau lomba apa-apa bisa disusun sesuai rancangan seperti yang tadi kami buat itu, bisa juga. Tidak hanya untuk kami PJOK saja. Ya, terima kasih. Baik, setelah kegiatan ini sudah. Yang lain ada. Yang lain ada yang berpendapat, Bapak Ibu Guru? Ibu Menti? Atau Pak Hasan? Baik, kalau tidak ada, sebelum kami menutup kegiatan ini, saya dan Pak Ronald menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta teman-teman guru karena atas kehadiran pada hari ini sudah mendukung kegiatan kami ini selanjutnya. Untuk informasi selanjutnya, kegiatan rancangan ini kegiatan yang kami akan lakukan nanti tanggal 10. Nanti terjadi di lapangan SD Impres Eksata. Yang kedua, permohonan maaf jika ada paparan kami ini kurang berkenan atau ada yang kurang lengkap. Kami minta permohonan maaf dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup kegiatan ini, saya mohon Ibu Wakil Kepala Sekolah bisa menutup kegiatan ini. Terlebih Pak Ronald dengan Pak John yang sudah mempresentasikan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek pada saat ini sudah selesai, dan apa yang dipaparkan oleh Pak Guru berdua yaitu rencana kegiatan yang begitu bagus dengan tujuannya, namun semua itu adalah butuh dukungan dan kerjasama dari kita semua seperti yang disampaikan oleh Pak Ronald dengan Pak John dalam rencana, yaitu tentang sumber daya itu seperti anggaran, sumber daya, peralatan dan bahan, itu semua butuh anggaran. Dan juga paling penting itu adalah kerjasama, dukungan dan kerjasama dari kita semua, sehingga apa yang direncanakan pada kesempatan ini oleh rekan guru kita berdua itu dapat berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh teman berdua, rekan berdua, dengan kita semua guru-guru, dengan anak didik di sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Baik, kegiatan pada hari ini, oh ya, yang lebih penting yaitu bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi, bahwa kegiatan ini selama ini dilakukan oleh rekan kita berdua yaitu Ibu Herlin dengan Pak Anton, dan kini giliran yaitu Pak Ronald dengan Pak John, dan ini sangat baik untuk pengembangan di sekolah kita. Semoga dengan kegiatan hari ini muncul juga rekan-rekan yang lain ikut muncul melakukan kegiatan seperti yang diadakan hari ini. Baik, terima kasih untuk Pak John dengan Pak Ronald yang sudah memberikan pengetahuan ini juga untuk kami sebagai hal baru yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi, bahwa ini juga merupakan hal baru untuk kita bersama, sehingga semoga hal baru ini dapat dikembangkan di kemudian hari dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan. Kepada Ibu Agnes yang sudah memberikan usul saran yang bagus. Maka dengan demikian presentasi kami pada hari ini akan berakhir, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di surga, kembali kami haturkan terima kasih kepadamu karena hari ini kami sudah mendengar bersama paparan kegiatan rancangan kegiatan kami hari ini. Semoga apa yang kami terima, kami dengar, kami dapat laksanakan di kemudian hari dan seterusnya untuk
diri kami dan untuk anak didik kami ke depannya. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi.